ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه إلى خلقه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah Masjid Al-Ikhlas rahimakumullahu ta'ala, melanjutkan kajian kita dari kitab Sahih Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita akan menyebutkan beberapa faedah sebelum kita masuk kepada bab yang baru. Akan menyebutkan beberapa faedah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala terkait hadis yang ke-103 yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, yaitu terkait hadis Nabi SAW, man husiba udziba. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengomentari hadis tersebut dengan mengatakan, awalaysa yaqulullahu ta'ala fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Nabi SAW mengatakan siapa yang dihisab maka dia akan disiksa. Kemudian Aisyah mengatakan, bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berfirman, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, bahwasanya dia, maksudnya orang-orang yang diberi kitab dengan tangan kanannya akan dihisab dengan hisab yang ringan. Hisab yang ringan tentu berbeda dengan azab. Kita sudah sampaikan bahwasanya yang dimaksud dengan hisab yang ringan itu adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW, innama dzalika al-'ardhu, itu hanyalah memperlihatkan amalan manusia atau catatan amalan manusia. Sementara bagi orang-orang yang nuqish, orang-orang yang dipertanyakan tentang hisabnya, maka dia akan disiksa atau diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah yang belum sempat kita sampaikan pada pertemuan yang lalu yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah bahwasanya dalam hadis ini ada penetapan sifat firman atau ucapan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini sudah diakui atau merupakan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, dan juga ijma', di mana Allah Subhanahu wa ta'ala itu berfirman atau berbicara, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala itu berfirman atau berbicara, dan bicara yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menurut keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada suaranya yang bisa didengar dan juga ada hurufnya. Dan inilah yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis tadi, bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Dan kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran, kita banyak menemukan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa qala rabbukum. Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala misalnya di sini disebutkan
Qala Allahu hadza yauma yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Ya, hari kiamat nanti Allah SWT menjelaskan, berfirman dalam Al-Quran menjelaskan tentang kejadian yang pasti terjadi nanti di hari kiamat. Yang menjadi pembahasan kita adalah di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Dan dalil yang paling besar adalah Al-Quran itu sendiri, di mana Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketika terjadi dialog antara Nabi Musa alaihi salam dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Misalnya dalam surah Taha, dialog betul tentu saja dengan berbicara, ya. Kalau dialog pasti dilakukan dengan berbicara. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Apa yang ada di tangan kananmu itu wahai Musa, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan firman Allah Subhanahu wa taala itu didengar oleh Nabi Musa. Ya, kalau didengar oleh Nabi Musa berarti ada suaranya dan tentu saja ada huruf-hurufnya. Kalau tidak ada huruf-hurufnya berarti orang mukul lonceng gitu kan, enggak jelas hurufnya, ya. Dan ayat-ayat lain. Nah, inilah yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun perlu kita tanamkan di dalam diri kita bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala atau ucapan Allah Subhanahu wa taala itu jangan sekali-kali dibayangkan sama dengan apa yang diucapkan atau cara berbicara makhluk. Ya, itu tidak sama, karena tidak ada satupun sifat Allah Subhanahu wa taala yang sama dengan sifat manusia, walaupun dalam istilah, penggunaan istilahnya sama, tapi caranya atau hakikatnya itu pasti berbeda. Dan Allah Subhanahu wa taala ataupun Rasulnya tidak menjelaskan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala berbicara. Dan untuk sesama makhluk saja itu berbicaranya berbeda. Berbicara antara manusia berbeda dengan bicara hewan. Nabi Sulaiman alaihi salam bisa berbicara dengan hewan, diantaranya dengan semut atau dengan burung. Tapi apakah pembicaraannya itu bisa kita pahami? Hanya itu kepada Nabi Sulaiman yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami pembicaraan hewan tersebut. Karena pembicaraan hewan itu berbeda dengan pembicaraan kita. Nah, sesama makhluk saja bisa berbeda cara berbicaranya, tapi dia sama-sama berbicara. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala, pencipta makhluk. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala suatu pun, dan Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Inilah standar Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memahami segala sesuatu yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang dirinya dia berbicara, maka kita yakini Allah Subhanahu wa taala itu berbicara. Ya. Tidak perlu kita menanyakan bagaimana Allah berbicara. Tidak juga perlu kita telusuri bagaimana Allah Subhanahu wa taala berbicara, karena yang dituntut dari kita apa? Meyakini bahwasanya Allah itu berbicara. Kemudian faedah lain, ya, yang disampaikan oleh Syekh di sini, bahwasanya hukum asal dari sebuah lafaz itu adalah zahirnya. Dan inilah yang dipahami oleh Aisyah radhiyallahu anha dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man husiba udziba." Bahwasanya hisab yang dimaksud itu adalah hisab sebagaimana pengertian dalam bahasa Arab secara umum. Namun di sini dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan maksud dari hisab. Jadi makna dari hisab dalam ayat fasaufa yuhasabu hisaban yasira, fasaufa yuhasabu,
hisaban yasira. Bahwasanya makna hisab di situ bukan makna hisab yang biasa ada dalam bahasa Arab, tapi makna lain yaitu al-ard, yaitu memperlihatkan amalan manusia. Jadi kalau kita memahami ayat-ayat Al-Quran, yang pertama sekali adalah dipahami secara zahirnya. Itu kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Kalau makna zahirnya itu ditafsirkan oleh Nabi SAW dengan makna yang lain, maka ketika itulah makna yang dipakai adalah makna yang ditafsirkan oleh Nabi SAW. Kalau tidak, maka hukum asalnya kembali kepada makna zahirnya. Ya. Makanya Syekh mengatakan di sini bahwasanya annahu qad yuradu bil lafzi ma yukhalifu zahirahu. Kadang kata beliau, sebuah lafaz itu yang dimaksud dari kalimatnya adalah bukan yang zahirnya. Dan kita tidak boleh berpindah dari makna zahir ini kepada makna yang lain kecuali ada dalilnya. Ini sebagai antisipasi bagi sebahagian orang yang dengan gampang menggunakan atau mengambil makna yang lain dari sebuah ayat atau dari hadis sehingga sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah berpatokan atau standar mereka, hukum asal untuk sebuah lafaz itu maknanya yang zahir, kecuali ada dalil yang memindahkan makna zahir itu ke makna yang lain. Maka beliau mengatakan di sini, taqul hasabtu katibad diwan, saya menghisab, mempertanyakan penulis catatan itu. Beliau mengatakan naqashtuhu anid dakhil wal kharij. Ini kalau seorang atasan meminta pertanggungjawaban dari bagian keuangan, maka akan diminta laporan uang masuk dan uang keluar. Itu yang dikatakan hisab, ya. Lakinnahu huna fassarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam binafsihi annal murad bil hisab huwal ardu. Tetapi di sini kata beliau bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan hisab itu sendiri dengan al-ardu, ya, menampilkan atau memperlihatkan amalan-amalan manusia. Kemudian faedah yang terakhir yang beliau sebutkan supaya kita bisa segera masuk yang hadis selanjutnya karena hadisnya juga panjang. Faedah terakhir, pembahasan utama yang disampaikan oleh Imam Bukhari adalah apabila seorang tidak paham permasalahan, maka hendaknya dia bertanya. Maka di sini beliau mengatakan demikian juga untuk para siswa dan sebagainya. Namun demikian kata beliau, itu bukan berarti bahwasanya seorang siswa itu bisa seenaknya juga bertanya. Maksudnya adalah kata beliau di sini, kadang-kadang siswa atau santri atau pendengar itu ketika ustadznya menjelaskan, pikirannya melayang kemana-mana. Sebentar-sebentar kemudian tanya, Ustaz saya belum paham. Ketika Ustaz menerangkan, dia kembali pikirannya melayang kemana-mana. Nah, untuk orang yang seperti ini, kata beliau, sang Ustaz boleh saja tidak menjelaskannya lagi. Ya, karena permasalahannya bukan dari penjelasan, tapi karena siswanya yang tidak konsentrasi dengan pelajaran. Untuk seperti ini kata beliau, maka boleh saja ustadznya tidak menjawab. Baik Bapak dan Ibu-ibu hafizakumullah taala, kembali kita melanjutkan pembahasan yang ke-37 atau bab yang ke-37 tentang kewajiban menyampaikan sebuah ilmu kepada orang yang belum mengetahui atau yang tidak hadir dalam sebuah kajiannya. Tafadhal. قال مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني سعيد هو بن أبي سعيد عن أبي شريح أنه قال لعمر ابن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إئذن لي أيها الأمير
أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغداء من يوم الفتح سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لأمرئ يؤمن بالله فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب فقيل لأبي شريح ما قال أمر قال أنا أعلم منك يا أبا شريح لا يعيذ عاصيا ولا فرا بدم ولا فرا بخربة. Baik, pembahasan selanjutnya yang disampaikan oleh Imam Bukhari masih terkait ilmu adalah ucapan yang beliau kutip atau asar yang beliau kutip dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yaitu liyuballighal ilma asy-syahidu al-ghaiba, hendaklah orang yang hadir menyampaikan ilmu atau pengetahuan atau informasi kepada orang yang tidak hadir. Hendaklah orang yang hadir menyampaikan ilmu itu kepada orang yang tidak hadir. Beliau mengatakan qala Ibnu Abbas 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan merupakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Judul bab yaitu liyuballighal ilma syahidul ghaiba merupakan riwayat Ibnu Abbas atau hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dikatakan oleh para ulama rahimahumullah taala dengan riwayat-riwayat yang muallaq di dalam kitab Sahih Imam Bukhari. Apa yang dimaksud dengan riwayat yang muallaq? Sudah berapa kali kita sampaikan? Riwayat-riwayat yang tidak disebutkan sanadnya. Kan di sini Imam Bukhari enggak ada mengatakan dari fulan haddatsana fulan atau haddatsani fulan dari Ibnu Abbas. Tapi beliau langsung mengatakan qalahu Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini beliau sampaikan juga dengan namanya di dalam istilah ilmu hadis dengan sighat atau redaksi al-jazam. Al-jazam dengan pasti. Seolah beliau tidak mengatakan barangkali Ibnu Abbas yang mengatakan atau qila an Ibnu Abbas. Tapi beliau dengan tegas mengatakan ini ucapan Ibnu Abbas yang beliau riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini termasuk hadis muallaq. Nah, ini yang dikatakan oleh sebagian orang yang mengkritik Sahih Bukhari bahwasanya di dalam Sahih Bukhari itu ada hadis-hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Kenapa dikatakan dhaif? Karena hadis muallaq itu masuk kategori dhaif karena sanadnya enggak ada. Tapi para ulama rahimahumullah taala mengatakan bahwasanya Imam Bukhari ketika beliau menjadikan hadis itu muallaq dengan redaksi jazam tadi dengan pasti bahwasanya itu ucapan siapanya, maka itu berarti beliau meriwayatkan di tempat lain dengan menggunakan sanad. Karena ini kan beliau mengutipnya untuk judul sehingga beliau tidak menyebutkan sanadnya. Maka di bagian catatan kaki dikatakan zakarahul Bukhari muallaqan bi sighatil jazm. Imam Bukhari di sini menyebutkan dengan secara muallaq, tidak menyebutkan sanadnya, bi sighatil jazm dengan redaksi jazam, dengan redaksi yang pasti.
Kemudian beliau pentahqiq mengatakan wa wasalahu rahimahullah fi kitabil hajj. Nah, hadis ini yang jadi judul hari ini itu disebutkan secara lengkap pakai sanad oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Hajj nanti, yaitu di hadis 1739 ya, dan juga dijelaskan dalam Fathul Bari. Nah, nanti kalau ada yang bertanya, mana yang kok ini dikatakan dhaif? Ya karena memang beliau ini di sini berbicara tentang judul, bukan untuk membicarakan riwayat hadisnya. Baik, Bapak dan Ibu, hafizakumullah taala, hadis yang ke-104 ini merupakan hadis yang beliau riwayatkan melalui Abi Shuraih. Abi Shuraih merupakan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Shuraih ketika beliau berada di zaman pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah. Kenapa gitu kita katakan di zaman pemerintahan Yazid bin Muawiyah beliau meriwayatkannya? Karena beliau mengungkapkan hadis ini kepada Amr bin Sa'id. Amr bin Sa'id ini merupakan gubernur Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah memerintah di pusat pemerintahnya di Syam. Ya. Jadi dia punya gubernur di Madinah yang bernama Amr bin Sa'id. Jadi Amr bin Sa'id waktu Abu Shuraih meriwayatkan hadis ini, saat itu sedang menjadi gubernur di Madinah. Annahu qala li Amr bin Sa'id wa huwa yab'ats al-bu'uts ila Makkah. Ketika itu Amr bin Sa'id ini mengirim pasukan perang ke Mekah. Mengirim pasukan perang ke Mekah. Kenapa dia mengirim pasukan perang ke Mekah? Karena waktu itu Mekah sedang berada di bawah pemerintahan Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair tidak mau membaiat Zaid. Ya. Abdullah bin Zubair enggak mau membaiat Zubair. Maka untuk memaksa Abdullah bin Zubair mau membaiat dia, maka dia perintahkan gubernurnya yang di Madinah atau Hijaz secara umum, itu Hijaz namanya, Makkah, Madinah itu namanya istilahnya Hijaz, gubernurnya di Hijaz itu, untuk menaklukkan Abdullah bin Az-Zubair. Nah, ketika akan mengirim pasukan itulah dia diperingatkan oleh Abi Shuraih. Ya, Abu Shuraih memperingatkan atau menasihati Amr bin Sa'id dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ini Abu Shuraih mengatakan, "Idzan li ayyuhal amir." Atau izinkan saya ngomong, permisi saya mau ngomong dulu, wahai amir. Ya, ini beberapa faedah akan disebutkan oleh Syekh nanti terkait kenapa sampai Abu Shuraih seorang sahabat Nabi tetap mengungkapkan dengan bahasa yang lunak, bahasa yang sopan kepada Amr bin Sa'id ini. Amr bin Sa'id. Amr bin Sa'id bukan sahabat, ya, bukan sahabat. Uhaddithuka qawlan qama bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghad min yaumil fath. Saya akan menyampaikan sebuah hadis atau sebuah ucapan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehari setelah Fathu Makkah atau hari kedua dari Fathu Makkah. Sami'tuhu udhunai. Nah, ini untuk menegaskan bahwasanya memang dia benar-benar mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dari orang lain. Jadi hadis yang akan disampaikan benar-benar dia dengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sami'athu udhunai. Kedua telinga saya ini mendengarnya, mendengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wa'ahu qalbi, dan itu dipahami dengan baik oleh hatiku. Wa absarathu ainai, dan saya melihat, kedua mata saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau pertegas dengan berbagai macam
penguat istilahnya dalam berbicara ya. Dilihat dengan mata, didengar dengan telinga, dipahami dengan hati, kata beliau. Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Jadi bukan asal-asalan. Hina takallama bihi, ketika Nabi SAW berbicara itu, beliau hamidallah, memuji Allah, wa asna alaihi, memuji berulang-ulang ya, antara hamida dengan sana. Hamida memuji Allah, as-sana juga memuji Allah. Hanya saja para ulama menjelaskan, kalau dikatakan as-sana berarti pujiannya itu sudah berulang-ulang beliau lakukan. Semakal, kemudian Nabi SAW menyampaikan sabda beliau. Apa isinya? Ini untuk mengingatkan tadi Amr bin Sa'id, karena dia akan mengirim pasukan untuk berperang ke mana? Ke Mekah, ya, berperang ke Mekah. Sesungguhnya Mekah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Mekah itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diharamkan maksudnya di situ adalah tidak boleh melakukan pertumpahan darah di sana. Ya, sebagaimana juga tidak boleh melakukan perburuan binatang, walau ada binatang buruan yang masuk ke area haram, maka itu enggak boleh lagi diburu. Enggak boleh lagi diburu. Demikian juga yang lainnya. Pokoknya dia dijadikan sebagai tempat yang aman. Walam yuharrimhan nas, bukan manusia yang mengharamkannya. Kalau manusia yang mengharamkannya, bisa jadi manusia juga akan menghalalkannya. Tapi ini Allah yang mengharamkannya. Ya, Allah yang mengharamkannya, bukan manusia. Kemudian Nabi SAW mengatakan, maka tidak boleh bagi seorang yang beriman dengan Allah dan hari akhir untuk menumpahkan darah di sana. Di sini Nabi SAW menjelaskan bahwasanya orang yang beriman dengan Allah dan hari akhir tidak boleh menumpahkan darah di sana. Apakah itu berarti orang yang tidak beriman dengan Allah dan hari akhir boleh menumpahkan darah di sana? Tetap enggak boleh. Tapi ini adalah salah satu bentuk ighra istilahnya dalam kalau uslub bahasa Arab, untuk memotivasi orang bahwasanya kalau kamu ingin membuktikan dirimu sebagai orang yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka jangan lakukan. Maka jangan dilakukan. Maka seorang yang beriman dengan Allah dan hari akhir tidak boleh menumpahkan darah di sana. Wala ya'dida biha syajaratan, enggak boleh memotong pepohonannya. Nah, ini yang disampaikan oleh Nabi SAW karena Allah menjadikannya sebagai area yang diharamkan, haramkan dan aman segala sesuatu baik manusia ataupun hewan yang masuk ke sana. Kemudian Nabi SAW juga menjelaskan, mungkin barangkali orang nanti akan beralasan. Nabi SAW ini beliau ucapkan di hari kedua Fathu Mekah. Di hari kemarin Nabi SAW kok sempat menumpahkan darah di tanah haram. Maka Nabi SAW mengatakan untuk menutup celah tersebut, fa in ahadun tarakhasa liqitali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fiha faqulu innallaha qad adzina li rasulihi wa lam ya'zan lakum. Kalau ada orang beralasan dengan rukhsah, dengan keringanan atau izin yang diberikan, yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membunuh beberapa orang musyrik di Mekah. Kalau itu dijadikan alasan bagi orang yang datang belakangan, oh Rasul pernah memerangi orang yang tidak beriman di dalam kota Mekah. Berarti kalau ada orang tidak beriman nanti, kalau seandainya orang ingin mengambil alasan tersebut, berarti boleh juga dong bagi saya. Semana Nabi SAW boleh gitu. Faqulu, maka sampaikan kepada orang tersebut, orang yang ingin menjadikan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW pada Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah tersebut, innallaha qad adzina li rasulihi wa lam ya'zan lakum. Allah yang mengizinkannya untuk Rasulnya pada hari Fathu Mekah itu. Sementara untuk kalian enggak ada izin dari Allah. Tadi dikatakan di awal hadis, Allah yang mengharamkannya. Allah yang punya wewenang untuk memberikan izin juga. Karena Allah yang mengharamkannya.
Nah, izin itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada Rasulnya. Dan tidak ada izin kepada orang setelah beliau untuk melakukan pertumpahan darah di Mekah tersebut. Wa innama adzina li fiha sa'atan min nahar. Allah Subhanahu wa taala hanya mengizinkan kepadaku sesaat dari siang hari. Ya, sesaat di siang hari pada waktu Fath Makkah. Thumma 'adat hurmatuha al-yawma ka hurmatiha bil ams. Sementara hari ini, yaitu hari kedua Fath Makkah, Rasul mengatakan keharaman menumpahkan darah di kota Mekah atau di tanah haram itu pada hari ini sudah kembali lagi. Dalam artian enggak boleh lagi menumpahkan darah sebagaimana diharamkan sebelum-sebelumnya. Nah, di bagian akhir hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW, wal yuballigh asy-syahidu al-ghaiba. Hendaklah ini, apa yang beliau sampaikan ini disampaikan oleh orang yang hadir, orang yang mendengar sekarang ini, hendaklah dia menyampaikannya pada orang yang tidak hadir atau orang yang tidak mendengarkan. Itu isi hadis Nabi SAW yang dijadikan peringatan oleh Abi Shuraih kepada Amr bin Sa'id. Kemudian salah seorang teman atau sahabat dari Abu Shuraih bertanya, faqila li Abi Shuraih. Kemudian ada yang bertanya kepada Abu Shuraih, ma qala Amrun, apa yang diucapkan atau apa komentar dari si Amr setelah mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut? Qal ana a'lamu minka ya Aba Shuraih. Nah, ini agak sombong dia. Ya, maklum itu orang punya jabatan dan dia bukan termasuk sahabat, bahkan dikatakan oleh para ulama rahimahumullah beliau termasuk orang-orang yang fasik, melakukan berbagai macam kemaksiatan. Dia mengatakan, saya lebih paham daripadamu wahai Abu Shuraih. Abu Shuraih mendengar langsung dari Nabi SAW, sementara dia mengatakan saya lebih paham. Dan menurut pendapat Amr bin Sa'id tadi, ya, gubernur Madinah yang mengikuti Yazid bin Muawiyah, la yu'idhu 'asiyan. Dia mengatakan bahwasanya memang tanah itu tanah haram, tetapi catatannya la yu'idhu 'asiyan, tapi dia tidak bisa melindungi atau tidak menjadi haram bagi orang yang melakukan kemaksiatan. Dalam artian orang yang melakukan kemaksiatan di sana, maka keharaman tercabut dari dia, seolah-olah dia boleh disiksa, boleh dibunuh kalau pelaku maksiat menurut Amr bin Sa'id. Wala farran bidamin, demikian juga katanya kalau ada orang yang melakukan pembunuhan kemudian dia lari ke Mekah, maka itu juga tidak menjamin keamanannya karena dia lari mencari perlindungan ke Mekah. Maka dia katakan orang yang lari itu karena dia sudah melakukan pembunuhan, dia tidak dilindungi oleh Mekah, itu tidak menjadi tempat yang aman bagi dia menurut Amr. Wala farran bi kharbah, demikian juga orang-orang yang lari karena berkhianat atau karena mencuri. Ya, jadi menurut dia ada 3 yang tidak dilindungi oleh Mekah itu. Dalam artian halal darahnya walaupun dia masuk ke Mekah. Yang pertama asian, orang yang bermaksiat, maksudnya ini yang tidak tunduk kepada Yazid. Wala farran bidamin, kemudian kalau ada orang yang membunuh kemudian lari ke sana. Kemudian yang ketiga orang yang khianat, ya, orang yang berkhianat. Itu menurut pendapat Amr bin Sa'id. Walaupun pendapatnya ini adalah pendapat yang tidak benar. Tapi itu hadis Nabi SAW. Dan yang ingin disampaikan atau poin yang ingin disampaikan oleh Imam Bukhari di sini itu adalah di bagian ujung hadis yang disampaikan oleh Abu Shuraih tadi, yaitu wal yuballigh asy-syahidu
al-ghaibah. Hendaknya orang yang hadir, yang mendengar ini ketika Fathu Makkah menyampaikan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kepada orang yang tidak hadir. Di antaranya supaya nanti jangan dijadikan alasan pembunuhan terhadap orang musyrik yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Fathu Makkah. Jangan itu dijadikan alasan untuk membolehkan pertumpahan darah di tanah haram atau di kota Mekah. Karena Nabi SAW mengatakan dengan tegas, itu merupakan izin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau hanya sesaat di siang hari. Setelah itu dia kembali keharamannya kembali seperti sedia kala. Dan tidak ada orang setelah Nabi SAW yang akan mendapatkan izin untuk menumpahkan darah di sana. Kalau toh terjadi, ternyata masih ada juga yang menumpahkan darah di sana, darah secara tidak benar itu, di kota Mekah atau di tanah haram, ya, di tanah haram, maka berarti dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena jelas-jelas dia melanggar apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga apa yang diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya yang ini disampaikan kepada seluruh umat Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wal yuballigh asy-syahidu al-ghaiba." Jadi ini poin yang ingin disampaikan oleh Imam Bukhari di bab ini, ya, untuk memperkuat apa yang sudah beliau sampaikan atau beliau nukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di dalam judul bab ini. Baik, kita dengar azan terlebih dahulu sebelum kita lanjut kepada beberapa faedah atau banyak faedah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan membaca beberapa faedah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Namun sebelumnya mungkin perlu saya sampaikan bahwasanya apa yang dikatakan oleh Amr bin Sa'id tadi bahwasanya la yu'idu 'asiyan wala farran bidhamin wala farran bi kharbah, tidak melindungi orang yang berbuat maksiat untuk dilakukan hudud kepada dia, hukuman kepada dia, kemudian juga orang yang membunuh kemudian lari ke sana, bukan berarti bahwasanya orang yang membunuh lari ke sana dia jadi aman dalam arti tidak boleh diqisas. Dia boleh diqisas tapi qisasnya dibawa keluar dari Mekah. Ucapan ini benar, ya, ucapan Amr bin Sa'id itu benar, tapi dia bukan maksudnya dia itu yang dikatakan oleh para ulama rahimahumullah taala dengan qaulul haq urida bihal batil. Ucapannya benar tapi maksud yang diinginkannya salah gitu kan. Karena dia mengatakan misalnya la yu'idhu 'asiyan, tidak melindungi orang berbuat maksiat, tidak pula orang yang membunuh, dan tidak pula orang yang berkhianat atau orang yang mencuri kemudian lari ke sana, enggak boleh dipotong tangan kan gitu zahirnya. Memang orang yang mencuri itu kalau memang terpenuhi syarat-syaratnya maka dia akan dipotong tangannya. Hanya saja dia dikeluarkan dari Mekah, atau ada juga yang mengatakan boleh dihukum Mekah karena dia itu dihukum secara hak. Tapi Amr bin Sa'id di sini maksudnya bukan itu. Dia menganggap bahwasanya Abdullah bin Zubair adalah termasuk orang yang membangkang berbuat maksiat kepada siapa? Yazid bin Muawiyah, sehingga dia layak untuk diperangi di sana gitu. Diperangi di sana. Padahal untuk diperangi itu enggak boleh, ya. Tapi untuk melakukan hudud boleh, ya, untuk melakukan hudud. Dan Abdullah bin Zubair tidak melakukan pembunuhan kepada orang. Baik, kita lanjutkan faedah terlebih dahulu. Silakan. هذا حديث عظيم فيه فوائد كثيرة، منها أنه يجب على الشاهد أن يبلغ الغائب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك العالم بها الذي لم يشهد الرسول صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يبلغ الجاهل بها، لأن الله إذا حملك عالما فقد لأن الله إذا حملك علما فقد أخذ عليك الميثاق أن تبلغه، لقوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ولا تحتقر نفسك ولا تقل أنا لست عالما، بل إذا علمت حديثا واحدا فبلغ. Ya. Faedah pertama yang disampaikan oleh Syekh di sini adalah kewajiban untuk menyampaikan informasi, atau beliau khususkan di sini hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang tidak hadir mendengarkan langsung, ya. Itu bagian pertama. Kemudian juga kata beliau, kewajiban itu juga menjadi tanggung jawab bagi orang yang sudah mengetahui hadisnya. Walaupun dia sebenarnya sebelumnya tidak hadir, tapi kemudian sudah sampai kepada dia hadis tersebut. Maka ketika dia mengetahui hadis tersebut, dia juga hendaknya menyampaikan kepada orang yang belum tahu. Kemudian beliau mengatakan, kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala ketika membebani atau memberikan ilmu kepadamu, berarti Allah sudah mengambil perjanjian sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengambil perjanjian dari orang-orang yang diberi Alkitab. Ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari orang-orang yang diberi Alkitab, kalian harus menjelaskannya kepada manusia, enggak boleh menyembunyikannya, ya. Ini hadis ini memang terkait dengan Ahlul Kitab, tapi itu juga diperkuat oleh Nabi SAW dalam hadis beliau ini, di mana para sahabat yang
mendengar hadis beliau hendaknya menyampaikan kepada yang tidak hadir. Apalagi kalau kondisinya menuntut hadis itu harus disampaikan. Seperti kondisi yang dialami oleh Abu Shuraih tadi, di mana Amr bin Sa'id akan melakukan peperangan ke Mekah. Nah, Amr bin Shu'aib merasa menjadi tanggung jawab dia untuk menyampaikan hadis Nabi SAW terkait perperangan yang akan dilakukan di Mekah, atau larangan yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada orang-orang yang akan memerangi kota Mekah. Inilah yang dikatakan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala dalam kaidah usul fikih, enggak boleh ta'khirul bayan an waqtil hajah. Tidak boleh mengulur-ulur atau menunda-nunda penyampaian penjelasan dari waktu yang diperlukan. Ketika diperlukan harus disampaikan. Ketika suatu itu diperlukan harus disampaikan. Nah, inilah yang mendorong Abu Shuraih menyampaikan hadis ini kepada seperti Amr bin Sa'id. Wala tahtaqir nafsak. Jangan nanti merasa minder atau merasa enggak pantas, kata Syekh di sini. Jangan dikatakan, oh saya bukan seorang yang alim. Selama sudah mengetahui hadisnya dengan pasti, maka sampaikan walaupun belum masuk kategori seorang yang alim. Tapi kan hadis ini tahu gitu. Hadis tertentu ini tahu, maka itu hendaknya disampaikan. Maka beliau mengatakan, bal idza alimta hadisan wahidan faballighu. Kalau pun satu hadis saja, sementara hadis yang lain enggak tahu, sampaikan yang satu itu, kata beliau di sini. Jadi ini yang pertama, faedah yang pertama, kewajiban untuk menyampaikan informasi atau khususnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sudah kita ketahui. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua, silakan aja. ومن فوائد هذا الحديث مخاطبة الأمراء ولو فساقا مخاطبة الاحترام، فهذا أبو شريح صحابي وعمرو بن سعيد الأشدك ليس بصحابي بل هو فاسق، ومع ذلك يناديه هذا الصحابي ويقول إذن لي أيها الأمير، ففي هذا دليل على أن الغلظة لا ينبغي أن يخاطب بها الأمراء، لأن الأمراء آنفهم رفيعة وعندهم من الكبرياء ما يجعلهم يردون الحق إلا إذا خوطبوا على وجه اللين، والحمد لله أنت لم تتواضع هذا التواضع لهذا الأمير إلا لرفعة الحق، فأنت لا تريد أن تخضع له بل تريد أن يخضع هو للحق، فمخاطبة الأمراء باللين خير من مخاطبتهم بالغلظة. ولهذا قال إذن لي، فهذا أدب أيها الأمير، ولم يقل إذن لي يا هذا أو إذن لي يا أمير، بل أتى بأيها الأمير، وهي أرق وأبلغ في التعظيم من قوله إذن لي يا أمير. Ya, faedah yang kedua beliau sampaikan di sini adalah terkait tata krama kita dengan para pemimpin. Walaupun pemimpin itu dikatakan oleh Syekh di sini adalah seorang yang fasik. Di mana di sini Abu Shuraih seorang sahabat yang tentu saja kedudukannya dalam Islam lebih tinggi daripada Amr bin Sa'id, walaupun Amr bin Sa'id merupakan seorang penguasa. Tapi penguasa dia bukan seorang sahabat, bahkan dia termasuk dikategorikan seorang yang fasik. Tapi untuk menyampaikan kebenaran, supaya kebenaran itu mau dia terima, enggak masalah kita tetap berlemah lembut kepada penguasa tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa dan Harun untuk tetap mengucapkan perkataan yang lembut kepada Fir'aun, dan kita tahu siapa yang akan didakwahi oleh Nabi Musa alaihi salam. Maka Allah katakan faqula lahu qaulan layyinan, sampaikan kepada Fir'aun tersebut ucapan yang lembut. Ya, demikian juga ini juga yang dilakukan oleh Abu Shuraih untuk menasihati
gubernur Madinah tadi, Amr bin Sa'id. Tetap memanggilnya dengan panggilan i'dzan li ayyuhal amir. Izinkan saya untuk berbicara wahai amir. Ya, dia tetap menyapa atau memanggilnya sesuai dengan jabatannya. Ini menunjukkan bahwa kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan bahwasanya ghilzah, kata-kata kasar, ucapan kasar kepada orang, apalagi kepada orang yang punya jabatan, itu tidak pantas. Ya, tidak pantas dilakukan. Kepada orang yang biasa saja tidak pantas, apalagi kepada orang yang punya kekuasaan atau punya jabatan. Karena orang-orang yang punya jabatan biasanya punya ego yang lebih dibanding orang biasa. Dan biasanya juga mereka ada rasa sombong bagi mereka, apalagi kalau orangnya tidak bagus keimanannya. Rasa sombong ada di dalam dirinya. Kalau rasa sombong tersebut akan membuat dia menolak kebenaran yang disampaikan. Maka di sini beliau mengatakan, enggak masalah kita mengomong dengan dia, berbicara dengan dia untuk menyampaikan kebenaran dengan ucapan yang lembut, enggak masalah. Bahkan itu dianjurkan supaya dia bisa menerimanya. Makanya Amr bin Shu'aib di sini menggunakan kata-kata yang lembut, dan juga pilihan-pilihan kata pun sebenarnya beliau sampaikan di sini dalam uslub tata cara ngomong bahasa Arab pun bukan ngomong yang biasa, tapi ngomong yang menggunakan kalimat-kalimat yang penuh adab. Ayyuhal amir, bukan beliau katakan amir, ya amir gitu. Soalnya kalau kata-kata amir tanpa ayyuha, seolah-olah ini kamu siapa? Enggak, kalau dalam ini ya makna tersiratnya kamu ini orang yang nakirah, bukan orang yang dimuliakan. Tapi dengan kata-kata ya ayyuhal amir, di situ tersirat kata-kata bahwasanya Anda adalah orang yang dihormati. Baik Bapak dan Ibu-ibu, hafizakumullah taala, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Demikian saja pertemuan kita pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.